Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Widya dengan NIM 2018 04201130 yang akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak dengan kualitas auditor sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada PT Adaro Energi Tbk. Usulan penelitian saya dilatar belakangi oleh kewajiban suatu entitas yang terdiri dari pembayaran pajak dan kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitra, SH, pajak merupakan iuran rakyat yang kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah perusahaan yang memiliki dua kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu pajak dan kegiatan pertanggungjawaban sosial, di mana kedua kewajiban ini memiliki dana yang tidak sedikit, sehingga akan mempengaruhi manajer untuk bertindak agresif terhadap pajak agar laba yang diterima oleh perusahaan menurun. Agar laba yang diterima oleh perusahaan tidak menurun, karena kedua kegiatan ini mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Saya melakukan penelitian ini dengan mengambil studi kasus pada PT Adaro Energi karena Adaro Energi adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada penambangan batubara di Indonesia. PT Adaro Indonesia beroperasi di tambang batubara tunggal terbesar di belahan bumi selatan, dan beberapa waktu silam Adaro melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura. Upaya tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, sehingga Adaro bisa membayar pajak sebesar 125 juta US dollar atau setara dengan 1,75 triliun rupiah, lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dan masih terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang cukup besar. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 yang berisi tentang sumbangan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, di mana kegiatan CSR ini merupakan termasuk sumbangan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, sehingga sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan mengurangi laba kena pajak, dan manajer perusahaan tidak perlu melakukan agresivitas pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sehingga pada usulan penelitian saya ini, saya menggunakan variabel kualitas auditor, dikarenakan berdasarkan standar profesional akuntan publik atau SPAP, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan auditor yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan menyusun pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Dengan adanya kualitas auditor, maka seorang manajer akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, karena sebuah perusahaan yang memilih untuk diaudit oleh auditor yang berkualitas akan mempengaruhi citra nama yang baik sebuah perusahaan yang dipandang baik oleh investor dan masyarakat sekitar. Dengan citra nama perusahaan yang baik, maka feedback yang diterima oleh perusahaan juga akan baik. Dan sejatinya seorang auditor yang baik akan melaksanakan tugasnya dengan profesional guna untuk menjaga reputasinya sebagai seorang auditor. Tindakan seorang manajemen ini sejalan dengan teori stewardship, di mana tindakan seorang manajemen didorong oleh kepentingan perusahaannya. Tujuan dari penelitian yang saya usulkan ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah corporate social responsibility dapat menjadi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, untuk mengetahui dengan adanya kualitas auditor, apakah dapat memoderasi pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Untuk kerangka penelitian yang saya usulkan ini yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak dengan kualitas auditor sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada PT Adaro Energi Tbk. Dengan menggunakan Grand Theory Stewardship Theory, yaitu tindakan manajemen didorong oleh kepentingan perusahaan.
yang memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, dan yang kedua, apakah kualitas auditor dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Juga terdapat tiga variabel. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu CSR, yang mempengaruhi variabel independen, yaitu agresivitas pajak. Namun di antara kedua variabel tersebut terdapat variabel moderasi atau kualitas auditor. Selanjutnya, pada metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis pengujian yang temuan-temuannya tidak didapatkan dari proses statistik atau dalam format hitungan lainnya, dan memiliki tujuan menyampaikan gejala secara holistik kontekstual melalui penggabungan data dari latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif ini berharap dapat menggambarkan bagaimana bentuk dan mekanisme pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh kualitas auditor pada PT Adaro Energi yang akurat dan sebenarnya. Jenis media yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis media studi kasus, di mana studi kasus itu merupakan penelitian yang menjorok terkait individu, institusi, dan kelompok dalam waktu tertentu. Selanjutnya, untuk jenis data, pada penelitian ini menggunakan data deskriptif yang berbentuk kata-kata atau rekaman. Untuk data yang berupa kata-kata, peneliti memperoleh hasil dari analisis dokumen-dokumen kegiatan yang telah terkumpul. Lalu untuk data rekaman, peneliti memperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik gabungan dalam usulan penelitian yang diteliti, yaitu pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Yang pertama, menggunakan wawancara. Pada penelitian wawancara ini yang dilakukan akan melalui daring. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi penelitian ini berupa laporan-laporan terkait CSR, pajak, dan hasil auditor. Untuk lokasi penelitian, dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk saya datang langsung ke kantor pusat, maka wawancara akan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian yang saya usulkan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif milik Miles dan Hopman, yaitu terdiri dari 3 bagian, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Pada tahap reduksi data, saya mengumpulkan data, kemudian memilih hal-hal pokok dari data-data tersebut yang telah dikumpulkan, dan menitik fokuskan pada hal-hal yang dianggap bernilai, lalu menemukan tema dan polanya. Dengan begitu, data-data yang direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan saya untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan selanjutnya. Untuk penyajian data, pada tahap kedua ini, setelah dilakukan reduksi data, saya menyajikan data dengan mendeskripsikan data hasil reduksi. Selanjutnya, penarikan serta pengujian kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat temporer dan akan berganti bila ditemui bukti-bukti kuat yang mendorong terhadap penggabungan data berikutnya. Proses dalam memperoleh bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Saya mengumpulkan bukti-bukti valid yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Sekian dari presentasi usulan penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.